membahas materi tentang pendidikan Islam. Pertama yaitu latar belakang. Pendidikan Islam di Indonesia dapat dipahami melalui beberapa aspek sejarah yang mencakup kedatangan Islam, perkembangan masyarakat, serta peran agama dalam kehidupan sosial. Pendidikan Islam pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui pedagang dan ulama dari India, Persia, dan Arab yang membawa ajaran Islam. Pembahasan pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sebuah sistem pendidikan yang berlandaskan pada ajaran agama Islam yang mencakup pembentuk karakter, peningkatan ilmu pengetahuan, serta pengembangan akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan yang kuat, moral yang baik, dan dapat mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Pembahasan kedua yaitu pendekatan pendidikan Islam. Pertama yaitu pendekatan tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah bertujuan untuk membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, dan kebencian. Sementara tarbiyah berfokus pada pembinaan akhlak dan pendidikan moral agar peserta didik memiliki sifat-sifat terpuji sesuai dengan ajaran Islam. Kedua yaitu pendekatan integratif. Pendekatan ini mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Dalam pendidikan Islam tidak ada pemisahan yang tajam antara ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan hadis dan ilmu umum seperti matematika, sains, dan sosial. Ketiga yaitu pendekatan aktif dan partisipatif. Pendekatan ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam diskusi, tanya jawab, dan kegiatan yang mendukung pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Keempat yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan ini berusaha untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupannya peserta didik. Dalam pendidikan Islam, hal ini berarti mengajarkan ajaran agama yang relevan dengan tantangan dan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Kelima yaitu pendekatan holistik. Pendekatan holistik dalam pendidikan Islam menekankan pada perkembangan seluruh aspek diri peserta didik baik fisik, emosional, sosial, intelektual, maupun spiritual. Pendekatan ini berusaha untuk mendidik peserta didik secara menyeluruh dan tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Keenam yaitu pendekatan keteladanan. Dalam pendidikan Islam, seorang pendidik atau guru diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Pendekatan ini menekankan pentingnya guru atau pendidik untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Yang terakhir yaitu pendekatan dialogis. Pendekatan dialogis mengajarkan bahwa pendidikan bukanlah proses satu arah, di mana guru hanya menyampaikan informasi tetapi juga melibatkan siswa dalam proses berpikir dan bertanya. Pembahasan ketiga yaitu perkembangan pendidikan Islam dalam sejarah. Pertama itu masa Nabi Muhammad SAW 610 sampai 632 Masehi. Pendidikan Islam pertama kali dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana pendidikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melalui interaksi langsung dengan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya tentang ajaran Islam melalui wahyu Al-Quran, serta menjelaskan ajaran tersebut dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Setelah masa wafatnya Nabi Muhammad SAW, para khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali melanjutkan tradisi pendidikan yang sudah ada. Di masa ini, pendidikan masih dilakukan secara informal dengan para sahabat yang berperan sebagai pengajar. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sistem pendidikan semakin berkembang dengan didirikannya lembaga-lembaga pendidikan di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Ketiga yaitu masa dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi.
Pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah mulai berkembang lebih pesat. Pada masa ini banyak pusat-pusat ilmu pengetahuan yang didirikan, terutama di kota-kota besar seperti Damaskus, Kufa, dan Basrah. Selain itu banyak ilmu pengetahuan lain selain agama seperti ilmu matematika, astronomi, dan filsafat yang mulai dikembangkan. Keempat yaitu masa dinasti Abbasiyah atau 750 sampai 1258 Masehi. Masa pemerintahan Abbasiyah merupakan periode emas bagi perkembangan pendidikan Islam. Pada masa ini, pendidikan Islam juga mulai lebih terstruktur dengan dibangunnya banyak madrasah yang menjadi tempat untuk mengajarkan ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, serta bahasa Arab. Kelima yaitu masa kekhalifahan Ottoman 1299 sampai 1924 Masehi. Pada masa kekhalifahan Ottoman, pendidikan Islam mengalami perluasan dan pembaruan. Madrasah berkembang pesat dan banyak lembaga pendidikan didirikan di berbagai wilayah yang dikuasai oleh kekhalifahan Ottoman. Keenam yaitu masa kolonial dan penjajahan Barat pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa kolonial, pendidikan Islam menghadapi tantangan besar karena penjajah Barat mencoba mengubah sistem pendidikan di wilayah yang mereka kuasai. Namun meskipun ada tekanan dari penjajah, pendidikan Islam tetap berjalan melalui lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren di Indonesia, madrasah di India, dan Al-Azhar di Mesir. Ketujuh yaitu masa pasca kemerdekaan setelah abad ke-20. Setelah kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan Barat, pendidikan Islam mulai berkembang kembali. Meskipun dengan tantangan yang berbeda, negara-negara Muslim mulai membangun sistem pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum. 8 yaitu perkembangan pendidikan Islam kontemporer. Saat ini pendidikan Islam semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Di era kontemporer, pendidikan Islam juga menghadapi tantangan besar seperti modernisasi, globalisasi, dan sekularisme. Metode pendidikan Islam. Ada beberapa metode pendidikan dalam Islam, yaitu metode talqin atau pengajaran langsung, 2 metode ceramah atau kultum, 3 metode diskusi, 4 metode qiyamul lail atau pembelajaran dengan ambalan, 5 metode pembelajaran berbasis masjid atau pesantren, 6 metode pemberian teladan atau uswah hasanah, 7 metode tanya jawab atau interaktif, 8 metode demonstrasi, 9 metode bermain game based learning atau 10 metode proyek. Pembahasan yang terakhir yaitu sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 hingga ke-15. Pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak kedatangan Islam di Nusantara sekitar abad ke-13 melalui pedagang-pedagang Muslim yang datang dari Gujarat, India, Persia, dan Arab. Mereka membawa ajaran Islam beserta metode pendidikan yang menjadi bagian dari dakwah mereka. 2. Pendidikan Islam pada masa Kesultanan pada abad ke-16 hingga ke-18. Pada masa Kesultanan, pendidikan Islam semakin berkembang dan semakin terstruktur. Kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Mataram, dan Kesultanan Banteng mendirikan lembaga pendidikan formal yang disebut madrasah. Selain madrasah, banyak pula yang mengadakan pendidikan agama di pondok pesantren. 3. Masa kolonial pada abad ke-17 hingga ke-20. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam menghadapi banyak tantangan. Pemerintah kolonial Belanda tidak banyak berikan perhatian terhadap perkembangan pendidikan Islam dan lebih fokus pada pengembangan pendidikan barat yang sekuler. Banyak madrasah dan pesantren yang beroperasi di bawah tekanan kolonial dan pendidikan agama Islam dianggap sebagai ancaman terhadap kontrol kolonial. 4. Yaitu awal kemerdekaan dan perkembangan pendidikan Islam tahun 1945 sampai 1960. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai memberi perhatian yang lebih serius terhadap sistem pendidikan Islam. Pada awal kemerdekaan, meskipun negara baru berdiri, pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang dengan adanya berbagai lembaga pendidikan Islam yang semakin banyak. 5. Yaitu pendidikan Islam di masa Orde Baru tahun 1960 sampai 1990.
Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pendidikan Islam di Indonesia mendapatkan perhatian lebih besar. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengembangkan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. 6 yaitu pendidikan Islam kontemporer tahun 2000 sampai sekarang. Pada abad ke-21, pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas. Pendidikan Islam juga semakin berkembang dengan adanya sekolah-sekolah Islam berbasis internasional dan pengajaran berbasis teknologi yang dapat diakses oleh lebih banyak siswa di seluruh Indonesia. Kesimpulan materi ini adalah pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam berbentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam iman berakhlak mulia dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah kewajiban yang tidak terbatas pada jenjang formal, tetapi berlangsung sepanjang hidup. Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai sumber cahaya yang akan membimbing umat manusia dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat, sehingga penting untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.